So, hello guys, welcome to my channel. To this video, ini adalah video rekomendasi anime yang menurut gue sangat underrated, padahal animenya keren banget. Di video ini kita bakal bahas anime Boogiepop. Mungkin sebagian dari kalian ya, masih banyak yang belum tahu anime ini. Pertama kali gue lihat anime ini, itu awalnya gue gak tertarik sama sekali karena judulnya, dan sebagian orang mungkin sama. Tapi waktu itu gue lagi nyari anime genre horror misteri, dan akhirnya gue download dan hasilnya sangat jauh di atas ekspektasi gue. Anime ini keren banget, mau dari segi visual maupun storynya sendiri. So let's check the description. Boogiepop memiliki 18 episode dengan satu season. Gue nggak tahu season 2 nya bakal keluar apa enggak. Dan anime ini rilis tahun 2019. Anime ini diangkat dari light novel dengan genre psychological horror mystery dan dikerjakan oleh studio andalan gue, Madhouse, dengan rating PG-17. So, bagi kalian yang belum tahu sama sekali tentang anime ini atau baru dengar dan gak tahu ceritanya sama sekali, ini gue kasih sinopsis. Di daerah perkotaan Tokyo terdapat sebuah legenda tentang dewa kematian yang disebut Boogiepop. Tidak ada yang tahu kebenaran mitos ini, namun ketika beberapa siswa SMA-nya menghilang secara misterius, beberapa orang mengaitkannya dengan sosok Boogiepop. Tak terduga, Boogiepop benar-benar muncul di SMA Sinyo dengan meminjam badan seorang siswa bernama Toka Yamashita. Boogiepop, seperti yang sudah saya sebut di sinopsis, adalah seorang dewa kematian. Tapi bagaimana dengan cerita Boogiepop ini sendiri? Bagus atau enggak? Ini dari sudut pandang gue ya. Untuk kalian yang suka dengan genre misteri, horor seperti ini, mungkin ini adalah anime dengan cerita paling memukau. Confusing, banyak teka-teki, cerita yang sangat menarik. Tapi itu jika kalian tidak bosan dengan alur yang bertele-tele dan banyak menimbulkan pertanyaan di episode pertama. Di awal episode sendiri, gue sendiri bahkan sempat mikir, ini beneran episode pertama nggak sih atau guenya aja yang salah nonton? Dan ternyata enggak sama sekali. Di episode pertama, kita memang disajikan cerita yang sangat-sangat menimbulkan teka-teki. Tapi jangan berhenti di situ, karena setelah 3-4 episode berjalan, lambat laun kalian akan mengerti sendiri. Sebagian dari kalian mungkin pernah nonton anime Another kan? Itu horror misteri juga kan? Teka-teki yang disajikan Another itu lumayan rumit juga, gue akuin. Karena memang endingnya itu sangat-sangat tidak bisa ditebak sama sekali. Waktu gue nonton anime Another itu, endingnya itu blowing my mind, sumpah. Tapi bagaimana dengan alur Boogiepop sendiri? Alur Boogiepop sendiri itu maju mundur, dan itu yang lumayan membuat gue bingung di awal-awal. Tapi pada akhirnya semuanya berhubungan. Kalian seolah diberi puzzle satu persatu di setiap episode buat kalian susun sendiri. Nih, bagi kalian yang sering nonton anime dan sering mempertanyakan adegan bertarungnya gimana, adegan fight scene-nya gimana, di Boogiepop ini kalian gak usah ragu sama sekali. Ya walaupun horror misteri, anime ini menjanjikan banyak adegan fight. Bukan banyak sih, lumayan banyak adegan fight di tiap episodenya. Walaupun memang genrenya horror dan fight scene-nya sendiri walaupun gak banyak. Ini pendapat pribadi gue. Gue kasih nilai 9 untuk fight scene-nya. Why? Ada satu episode di mana si Masaki Taniguchi ngelawan bad guy atau penjahat dengan gaya martial art, dan itu keren banget. Gerakannya smooth, angle kameranya keren, sound efeknya keren, apalagi adegan gelutnya. Kelincahan si Masaki waktu ngajar musuhnya satu persatu, adegannya itu detail banget. Adegan detail martial art kayak gini sangat jarang kalian dapat di anime action lain. Gue paling suka nonton anime yang fight scene-nya itu hand to hand combat atau tangan kosong. Kalau kalian perhatiin adegan ini, gerakannya itu sempurna banget. Walaupun gak lama, tapi sekali lagi Madhouse selalu membuat sesuatu yang wow. Bahkan gue sempat mikir adegannya itu bahkan mirip di film-film gitu loh. Kalian harus nonton. Nah, untuk kaum pecinta anime yang biasanya nonton tapi harus lihat kualitas grafik dulu, menurut gue itu sebenarnya kalian gak harus lihat grafiknya dulu sih. Hal paling penting, hal paling pokok dari satu anime itu, baik film, anime ataupun buku, menurut gue itu ceritanya dulu. Bukan soal grafik, gambar dan lain-lain. Yang paling penting itu ceritanya dulu sih. Tapi ya untuk teman-teman yang nonton anime itu ngelihat grafiknya dulu, itu
juga nggak masalah sih ya, karena ya pada akhirnya semua selera orang kan beda-beda. Nah, coba kita bahas soal grafiknya dulu nih. Soal grafik nih, grafiknya gimana, gambarnya gimana, animasinya gimana. Dude, kalau kalian tahu studio Madhouse, kalian mungkin gak bakal ragu kalau soal grafiknya. Kenapa? Kalian udah pada nonton One Punch Man kan, season 1 sebelum akhirnya pindah ke DC Stuff, dan itu fuck banget. Yang dari kualitasnya tinggi itu tiba-tiba turun. Bukannya jelek sih, tapi ya ada perbedaan yang cukup jauh antara One Punch Man ketika digarap sama Madhouse dan kemudian pindah ke DC Stuff. Dan kalian pasti tahu sendiri bedanya gimana. Nah, Bubble ini sendiri disutradarai oleh sutradara yang sama ngerjain One Punch Man. Sutradara yang sama ya yang ngerjain One Punch Man. Tentunya nggak meragukan sama sekali, of course dong. Smooth, nggak kaku, setiap scene itu selalu memanjangkan mata. Madhouse emang selalu totalitas kalau buat anime. Dari segi sound pun anime ini sangat-sangat bagus, detail. Dan yang paling gue suka dari Madhouse sendiri yaitu misal nih, karakternya lagi di tempat rame kan, adegan ceritanya itu lagi di tempat rame nih, si karakternya di tempat rame. Biasanya kalau studio lain ekstrasnya atau figurannya itu kadang wajahnya nggak ada kan, nggak digambar sama sekali atau nggak gerak, cuma ada suara keramaian doang. Madhouse nggak sama sekali. Gue sangat jarang ngeliat mereka ngelakuin hal yang kayak gitu. Even figuran itu digambar dengan sangat baik. Ada gerakan, blocking, respon, dan aktivitas masing-masing. Itu yang gue suka dari Madhouse. Dan paling gue suka juga dari anime Boogiepop ini, warnanya. Kalian tahu kan, mungkin untuk yang suka genre horror misteri, kalian pasti sering dapet anime yang colornya itu, warnanya itu dark. Karena emang ceritanya dark juga. Tapi warnanya terlalu berlebihan atau kadang kurang juga. Nah, di anime Boogiepop ini warna itu darknya itu pas banget, nggak kurang dan nggak berlebihan sama sekali. So mungkin cukup itu yang bisa gue bahas di anime ini. Untuk kalian yang belum nonton sama sekali anime ini dan masih ragu nonton anime ini, masih ragu buang-buang kota, buang-buang waktu, kalian jangan ragu, soalnya anime ini dari segi kualitas maupun kuantitas itu keren banget. Kalian harus nonton.